Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa bani Adam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila syiratikal mustaqim warzuqnal istiqamah fi ibadatika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah wallahu alam wa rasuluhu biramurad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Amir Mukarram Ustaz Dodo beserta anggotanya. Yang saya hormati yaitu ngatur waktu muka acara Dana Adi Dana. Yang saya hormati para sepuh, para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan kehidupannya dan selalu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus yang benar. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, tasis dan kudrahnya, nikmat yang begitu banyak, yang begitu terlimpah pada kita semuanya, yang tidak terhitung. Nikmat yang kita rasakan, semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua menjadi bekal bagi kita semuanya, sehingga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan selalu ada dalam lindungannya, dan selalu kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan taat kepadanya. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan itba tabi'in, para alim ulama, para ulama dan seluruh umatnya. Wabil khusus umat yang hadir di malam Senin ini di majlis Masjid Besar Al-Amir, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari nanti. Syafaat dalam arti kita pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mengharap syafaat baginda Rasulullah, kita harus cinta dulu kepada baginda Rasul. Bagaimana tentang cinta kepada baginda Rasul? Di antaranya kita mengikuti ajaran yang pernah diajarkan
ya oleh baginda Rasulullah SAW, baik di dalam akhlaknya sehari-hari maupun apalagi ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah insya Allah ketika kita terus mengikuti jejak-jejak baginda Rasul, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Yang pertama, baginda Rasul menganjurkan pada harus baik niat kita ya untuk menuju Allah. Yang keduanya, kita tidak ada daya upaya, artinya kita harus bertawadhu ya. Kita jangan ada sombong, apalagi misalkan di dalam ibadah tidak boleh banyak saya membaca Al-Qur'annya, saya lebih sehat, lebih baik, ibadahnya lebih banyak, sholatnya lebih hebat, tidak ada. Itu kita itu adalah tidak daya dan upaya, hanya Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, yaitu untuk diperintahkan Sang Khalik untuk melaksanakan ibadah. Adapun kesananya itu terserah yang Maha Kuasa. Hati kita harus bersih. Karena apa? Di dalam ibadah ya, di dalam ibadah yang terutama salat, sebelum salat yaitu kita suci dulu, yaitu wudu. Sebetulnya kita simbol bagi kita semuanya bahwa kita berangkat menuju Allah. Setiap langkahnya Allah harus kita bersih hati, bersih lahir dan batin ya. Maka diawali dengan wudu. Wudu pakai apa? Yaitu satu, pakai air, atau yang kedua tidak bisa pakai air, tidak ada, tayamum. Nah, di sini kita harus dikaji bahwa kita dipinten dengan syariat. Ini kita syariat. Syariat dulu, apalagi kita ke Turkiya, apalagi ke hakikah, apalagi ke hakullah. Lebih mendalam kita. Jadi kalau betulin syariat dulu, baru kita istilahnya keisi bagaimana. Jadi ketika kita ya bagus syariat, insya Allah thariqahnya bisa dapat. Banyak orang yang berthariqah ya menuju Allah Subhanahu wa taala lebih berhakikat syariatnya tidak benar. Maka akhlaknya tidak berthariqah, akhlaknya tidak berhakikat, akhlaknya apalagi tidak ke Allah, akhlaknya syariat pun tidak nyampe. Nah, ini harus kita dipelajari, harus sedikit pun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah akan bahwa ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan satu-satunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW seorang makhluk, seorang yang sayangi Allah, yang dicintai Allah selalu, sehingga semuanya, bumi, alam, semuanya Allah tidak akan menciptakan ketika tidak diciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Saya dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu afla. Jika aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, kamu Muhammad, semua yang ada di bumi ini yang diciptakan tidak akan aku ciptakan. Jadi semua dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita pantas
ya seyogyanya kita untuk mengikuti yaitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terutama kita di dalam ibadah, terutama kita sholat 5 waktu. Ya sunnahnya, ya apalagi kita sholat yang lain. Di dalam sholat 5 waktu yang kemarin itu adalah waktu wudu, ya fardu wudu. Bagaimana ada 6, terus niatnya bagaimana sudah dipraktekkan kemarin ya. Harus ingat tuh ilmu itu ya. Jadi ketika kita punya ilmu harus diamalkan. Jangan kita salah, karena mungkin orang awam itu sekarang tidak ada. Artinya orang dari dulu ketika salah mungkin diampuni oleh Allah. Kenapa? Yang menyebarkan agama itu yaitu sungguh langka. Dulu sebelum ada para waliullah, ya, kiranya para kiai, para ustadz itu belum ada. Terwali Songo itu belum banyak, cuma ada para waliullah sedikit. Kalau sekarang, dulu memang bisa ya, kalau kita misalkan ibadah atau wudu atau sholat, bagaimana kemana saja mungkin bisa. Karena apa? Awam, tidak tahu. Nah, kalau sekarang misalkan ada orang salah di wudunya, ya, salah praktek niatnya, ya, salah apa sholatnya, mungkin tidak ampuni. Kenapa? Karena sekarang yang menyebar agama, yang mengaji, yang mendirikan majlis taklim, yang mengaji di setiap workshop, di setiap majlis. Jadi tidak ada mungkin ampunan ini. Yang ada mungkin ada dosa. Kenapa? Nah, karena kita melakukan rasa dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya. Sekarang nih Syakirin mengadakan misalkan Syifa, terus Masjid Al-Amir, di sono majlis banyak. Ada orang yang belum bisa wudu, sampai wudunya niatnya boleh kotak, di mana tempatnya, terus niatnya juga tidak tahu. Nah, itu orang bodoh atau orang yang tidak ampuni oleh Allah. Kenapa? Karena banyaknya yang mengadakan majelis taklim, yang ngaji, kitanya tidak datang, kitanya tidak ngaji. Kalau misalnya kita sudah ngaji, prakteknya sudah, tetapi kita tidak hafal terus, cuma memikirkan Allah, rusak. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kemampuannya. Karena sudah 40 tahun, otak itu beda dengan kecerdasannya, selalu lambat. Nah, kalau dibilang motor udah otok-otok kita. Ya, dulu kalau di pesantren suruh guru sekarang talar imriti seminggu atau sebulan paling lama. Insya Allah. Dan ketekunan kita sampai tamat. Tapi kalau sekarang kayaknya Allah alam sebulan. Ini bukan ngomongin orang gitu ya. Terkadang saya juga sekarang begini, hafal sekarang. Lah kalau nggak lihat dari kitabnya, waduh, sekarang hadis atau kitab yang lain kalau tidak diingat. Itu karena apa? Memorinya mungkin ya udah lemot, lemah. Kalau ibarat
batu mudah. Nah makanya alhamdulillah ketika kita berkumpul sering berkumpul sama. Saya juga bukan saya di sini sebagai ustaz, saya juga ngerasa ngaji karena ini anggap sambung lidah dari baginda Rasul. Tadinya nggak ingat, jadi ingat. Oh ini sholat seperti ini. Itu dia. Alhamdulillah kita diadakan seluruh hadir di tempat majlis taklim. Ya orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dikumpulkan dengan baginda Rasul disuruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Rasulullah SAW selalu banyak di majlis taklim. Selalu kumpul Rasulullah dengan sahabat ada di majlis taklim. Berarti salah satunya kita mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan. Makanya di tempat ini di majlis taklim, ya siapapun yang bisa silahkan. Ya, punya ilmu siapapun bisa ya silahkan. Bukan ustaz saja untuk ngaji, bukan. Ustaz dan kiai cuma titel manusiawi itu. Misalkan contohnya ustaz dulu bisa ini, ya silahkan. Kita agama itu bareng-bareng. Ya, tidak ada. Oh saya ustaz, oh siapa itu ngaji? Bukan ustaz juga ngaji. Yang penting bisa dong. Tapi jangan misalkan bisanya bismillah, jangan meloncat ke Fatihah. Kalau tidak bisa Fatihah, itulah memang harus diamalkan dan untuk disebarkan ke orang lain. Ya, misalkan Bang Ajuk bisa Fatihah, awas jangan ke surat kalau nggak bisa. Itu secara tartil dan sebagian tahap di ilmu, begitu. Seperti kita ini kemampuannya di mana? Sebetulnya kalau kita bisa pindah dipendalamin semuanya mencakup, tapi kita semampunya. Kalau lebih dalam takutnya salah. Ntar saya yang akan disidang di hadapan Allah. Ya, jadi ini mohon maaf, walaupun saya sekedar semampu saya ketemuannya, kepikirannya, ya mohon maaf karena ilmu saya segitu. Ya. Ini saya itu tidak punya ilmu sebetulnya. Saya juga sering malu ya. Acara begini ini saya betulnya malu ini Pak. Jadi anggap saya itu bukan guru ya, bukan berguru. Bapak bukan guru. Kita ini musyawarah di dalam agama aja. Tidak ada guru di sini. Jangan merasakan urusan tidak ada. Saya tidak merasakan. Kita musyawarah, ayo kita bareng-bareng untuk melihat ya bagaimana kita ibadah dengan syariat untuk yang benar ya ibadah kita ini musyawarah aja kita. Saya tidak, karena saya tidak punya ilmu, tidak berilmu, kita mau musyawarah. Kalau salah semua. Gitu ya. Kemarin ya fardu wudu dengan niatnya ya Pak ya, yang kita faslun al-ma'u qalil wa qasir. Sekarang akan memperjelas yaitu pakaian air. Air itu ada di sini, ada air sedikit dan juga ada air yang banyak. Ini kan kebanyakan kita yang wudu atau adus pakai air. Bagaimana tentang air yang sedikit ini di dalam hukum syar'i yang bisa kita dipakai susuci, pakai wudu menghilangkan najis atau adus. Ya. Di sini al-qalilu ma dunnal qullataini. Air yang disebut sedikit itu air yang kurang dari 2 gulah patokannya, bukan besar. Ada yang mengukur bahwa itu kiranya
kalau diibaratkan kita yang jelas lah, ya, ada bak. Kalau kita bikin bak 1 meter, bawah 1 meter itu termasuk air yang besar. Jadi ketika kita mau wudu, ya, diambil pakai tangan, biasa kayak di Sukabumi itu tidak apa-apa, kereta yang besar. Kalau kecil yang sedikit seperti di ember. Bagaimana kalau kita pengen adus atau kita pengen wudu? Awas kalau di ember airnya jangan kita ketika wudu ini diambil sama tangan, karena mustakmal. Atau picikan air dari tubuh kita jatuh ke situ. Ketika kita jatuh ke situ, maka airnya mustakmal. Tidak boleh lagi dipakai, suci. Tapi kalau diminum nggak apa-apa. Karena air mustakmal itu yaitu kas air yang kita sudah pakai. Misalkan pakai cuci tangan. Kalau kita di keran kan bisa gini, ya. Nah, air yang ngecek dari tangan itu adalah mustakmal. Misalkan boleh diminum, ya boleh. Kenapa? Karena bukan mutanajis. Kalau air yang mutanajis, yaitu air yang bekas nyuci najis, kena najis. Ya, contoh, ketika air mutanajis itu kita kencing misalkan sempak kita dah kena air kencing, kita airnya di ember masukin ininya, nah, bekasnya itu karena ada najis di situ, jadi kena najis, mutanajis namanya. Nah, kalau air yang besar, air yang banyak itu yaitu airnya 2 kula. Yang tadi ukurannya. Seperti kalau kita mah enggak inilah semeter aja. Airnya maka bak seperti itu. Nah, ketika kita misalkan pengen selamat, ya, punya bak tidak, terus kita cuma ngandalkin sanyo, tabungnya enggak ada yang gede. Nah, kita caranya ditimba misalkan, air timba, tutupi aja. Sebab air yang kecil ini riskan. Ketika kita ada kotoran seperti kotoran cap apa itu, jadi mutanajis air kecil itu. Beda dengan air yang banyak. Air banyak. Makanya ketika air yang banyak itu walaupun kena air kencing, karena buang berak tidak. Makanya di Sukabumi banyak seperti yang banyak ya, orang yang buang berak di situ. Enggak apa-apa itu pakai wudu. Enggak apa-apa dipakai mandi, enggak apa-apa karena airnya banyak. Cuma kalau kita lihatnya ya itu di situ WC kan ya. Situnya mandi terkadang WC. Enggak apa-apa itu, di dalam hukum agama syariat seperti itu. Sebab air yang banyak itu la tanasu illa taqayu ta'muhu. Air yang banyak itu tidak jadi mutanajis kecuali robah warnanya, robah rasanya. Tuh 3 nih. Kalau robah rasanya misalkan yang tadinya tidak pahit, sesudah itu pahit, robah rasanya.
itu jadi mutanajis, tidak boleh. Atau lanuhu, rufaknya, misalkan yang tadinya putih sekarang keruh, beda dengan seperti banjir ya. Kalau banjir kan biasanya gitu keruh, nggak apa-apa itu karena airnya banyak, nggak apa, karena itu bukan tes. Ini mah begini, ketika ada bah ya sekian semeter lah katanya, kita ada anak kencing di situ, kita itu tadinya tidak sepet ya, sekarang beda kok rasanya, berarti tanajis, tidak boleh. Atau kena kencing, ketika kencing yang tadinya putih sekarang kok kayak kencing kekuningan, itu tidak boleh. Atau rihu, yang kita kalau diambil begini kok tadinya enggak bau sekarang bau, itu berarti beda dengan bau lumpur. Itu beda dengan lumpur, karena kayak di Sukabumi banyak ya, karena balongnya atau kulah, tambak-tambaknya kan dari tanah gitu, enggak pakai bata begini yang banyak, karena sawah bikin balong gitu. Enggak apa-apa itu, karena itu mah adalah ambil dari tanah. Ini mah kalau ada di air yang banyak dicampuri najis, berubah itu jadi najis. Nah, itu teknik air ya, air. Terus kita kaji bahwa air itu bisa menghilangkan dari yang kotor jadi bersih. Luar biasa kalau dikaji hikmahnya. Bagaimana tentang kita supaya kita ini menjadi ibadahnya menjadi ibadah yang benar, supaya ibadah kita salah satunya diterima dan di Allah Subhanahu wa taala. Ini dan juga harus kita bermanfaat seperti air. Nah, terbagi di sini. Ketika air mutanajis tidak boleh, tidak bisa dipakai, atau memang air mustakmal tidak dipakai suci. Maka di sini ada dua tahap, ya ada beberapa tahap ya. Air yang bisa membersihkan semuanya, bisa diminum dan bisa mencucikan ya semua najis, memberangkatkan memencucikan orang untuk ibadah. Ada air itu ya air najis, air najis. Tidak sama dengan kita. Ketika kita ibadah itu bagaimana kemurnian keikhlasan kita. Ya. Maka di sini kita harus dikaji harus seperti air bisa takhir mutakhir. Artinya suci dan bisa mencucikan orang. Kita itu harus bersih di dalam ibadah. Yang pernah bersih dari sifat qalbu, ujub, riya, takabur. Ya, harus dihilangkan itu. Kenapa? Karena itu adalah salah satunya yang menghalang kita sifat-sifat najis itu. Allah tidak mau. Walaupun kita bersyariat wudunya yang baik, menurut syariat diistiqmalkan, artinya disempurnakan wudunya, dan doanya yang panjang-panjang, wudunya benar-benar bagus, lambat sampai syariat. Tetapi ada di situ kalbu kita najisnya,
tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagaimana kita harus ibadah. Jangan sampai kita berwudu mencucikan lahiriah, batin kita tidak bersih, tidak suci. Kita wudu membersihkan apa? Dari najis secara lahiriah. Kita bisa sesudah wudu kita sholat. Ketika kita sudah wudu kita bisa baca Al-Quran. Itu secara lahiriah. Batiniah kita bersih atau tidak? Dibersihkan atau belum? Banyak seorang kita mau berangkat, kenapa mau sholat kelihatannya kayaknya ada begini. Artinya ria. Awas seperti itu, karena ditempeli dengan najis. Makanya banyak ulama-ulama ahli tasawuf harus kita bersihkan ketika mau berangkat menuju Allah. Secara lahiriah dan batiniah harus kita bersih. Ketika dibersihkan kita lahiriah hanya, batiniah tidak bersih, tetap kotor. Inilah kalau mendengar dalam bilang kitab insyaallah. Monggo kita yuk bareng-bareng kita. Jadi sekadar kita wudu, niatkan ya Allah, wudu ini membersihkan lahiriah. Tapi mohon bersihkan batiniah, qalbu kita, fuad kita, hati kita ini bersihkan. Berusaha bersihkan dari sifat-sifat takabur, sifat-sifat ujub, sifat-sifat riya. Takabur itu adalah seolah-olah ya baik saya, meninggikan diri sendiri, sombonglah bahasa kita mah. Dengan ibadahnya, dengan pangkatnya, dengan segalanya, dengan bacaan seolah-olah akulah yang paling hebat, sombong. Atau ujub itu memperbaiki seolah-olah aku yang baik, orang tidak. Kalau ria pengen dilihat orang. Iya. Kadang kan gini contohnya. Kalau kita ke undangan aja ya. Boleh sih kalau ke undangan. Kalau saya enggak kelihatan saya malu nih. Supaya kelihatan aja sama yang punya hajatnya. Itu mah kan beda ya. Melihatkan lahiriah supaya kita bawa kita ke undangan gitu kan. Kalau ketemu tidak malu gitu kan. Itu salah satunya. Ya. Contohnya kalau kita misalkan ibadah atau sholat, atau kita mohon jadi imam, ini yuk kita perbaikilah, atau kita jadi imam, seolah-olah kita nih pengen disebut, oh isi ini jadi imam, oh si ini baik bacaannya, ya udah sudah itu. Berarti nubuk fuad kita itu ditempeli najis. Allah tidak dekat dengan kita, najis. Makanya kita harus bagaimana secara kita ibadah berangkat menuju Allah, nyampe kepada Allah yang tadi seperti air, takhir mutahhir, bisa membersihkan, suci dan menyucikan. Kalau kita menyucikan berarti bisa diminum, bisa pakai apa, bisa pakai melakukan najis, bisa juga pakai wudu. Ada cuma air yang suci. Yang suci itu ada tidak najis, berarti kita bisa diminum tapi tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan wudu. Suci. Ada yang najis, yang najis itu adalah air yang najis itu tidak bisa dipakai apa-apa karena kena najis. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ini di DKJ kita lah, kita semuanya.
Jadi perwiritan walaupun fikih kita untuk syariat ada keturkian. Ya. Kalau saya gini ayo berembang aja ya memang gampang ini. Walaupun kita ngaji fikih tetap ada ke tata tasawufan. Supaya apa? Ya. Kita selalu wudu, selalu pakai cair, tapi hikmahnya apa sih artinya? Apa aja cuma wudu itu menghilangkan, membersihkan lahiriah aja? Tetapi kita wudu itu supaya merasakan batiniah kita ini, fuad kita supaya bersih. Kenapa? Karena kita berangkat menuju Allah bukan lahiriah saja, tetapi kita harus bersih dengan batiniahnya. Harus dipersiapkan batiniahnya. Makanya ulama banyak yang mengatakan bahwa ketika kita muta'awradah, artinya bentokan antara kita misalkan dengan yang lain, waktu masih banyak ketika kita ibadah duluan itu. Kenapa? Karena sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu ketenangan. Perlu ketenangan. Misalkan ada yang mengatakan bahwa sebagian ulama ketika kita lapar, waktu masih panjang, ini contohnya gitu aja. So, makanan sudah ada, makan aja dulu. Atau kita misalkan waktu baru masuk, ketika lain masuk misalkan masih kita memerlukan ini menyelesaikan ini. Ketika menyelesaikan ini mungkin sampai kita jam 1, selesaikan dulu. Kenapa? Kalau kita sholat belum selesai pekerjaan kita, mesti Allahu Akbar, ingat ke pekerjaan. Itu lebih baik dipilih sholat jam 1 saja. Karena khusyuk itu wajib kata ulama tasawuf. Hudurul qalbi di dalam sholat itu diwajibkan. Ini yang kita harus. Jangan misalkan lohor itu asal tak, walaupun lagi kerja sikat, lagi makan misalkan bagus itu. Kalau kita tidak ingat, artinya ketika kumandang adzan berarti rindu kepada Allah. Walaupun kita lagi makan, ya langsung. Bisa nggak kita menghilangkan ya, waktu sholat itu tidak ingat ke pekerjaan kita duniawiyah? Kalau bisa, ya itu bagus. Karena salah satunya orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengar asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat. Karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu kita akan bersungguh dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini salah satunya. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan. Jadi sekedar wudhu ini kita mari kita sama-sama kaji air itu. Kita mahal harganya itu harus seperti air. Harus kita manusia yang Allah yang ciptakan itu lebih dari segalanya makhluk yang lain. Nah, maka kita jangan kalah dengan air. Air bermanfaat. Kita harus bermanfaat. Air bisa menyucikan yang lain, kita harus bisa menyucikan diri sendiri daripada orang lain. Artinya diri sendiri supaya kita suci, karena kita untuk menuju Allah. Allah itu suci, ketika harus suci untuk berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya suci, menyucikan diri, membersihkan diri, lahiriah dan batiniah kita. Jangan sekedar wudu, doa yang panjang, apapun dibaca, tetapi fuad kita tidak disucikan, gagal itu. Yuk membersihkan seperti itu. Aduh, puyeng kalau gini kita mah. Ya, lihat apalagi kita lihat di kitab hikam, wah kita mah udah apa-apanya. Bingung, makanya kayak apa ulama yang ahli tasawuf, kamu jangan ya tauhidnya juga segitu, kamu jangan dulu ngaji hikam. Kenapa? Diharamkan untuk kamu ngaji hikam. Kenapa?
Lah jika mah kalau dibeberkan itu cek orang teh wah eta mah musik sugan eta mah gitu. Puyeng kan otak kita kalau mikirkan Pak. Penjabaran Allah nurus samawati wal ardi. Dalam Al-Qur'an gitu dibahas itu. Allah itu cahaya langit dan bumi. Coba kalau pikir Allah eta. Nah, bingung kan Pak? Diperterakan di situ. Nah, kita jangan terlalu dalam lah. Yuk syariat kita ini ibadah juga belum benar. Bersyariat yang kita dikir juga belum benar. Bagaimana dikir kita sudah sholat supaya kita benar? Yaitu bersyahadat la ilaha illallah. Kalbu kita belajar hadir. Sini ya, mudah-mudahan dengan ada pengajian setiap minggu ya, kita Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Yakin dengan sucinya kalau kita bersih, tapi jangan merasa hebat manusia. Makhluk itu tidak ada hebat. Jangan merasa diri hebat, tidak ada. Makhluk tidak ada yang lagi dipintarkan oleh Allah, lagi dibisakan oleh Allah. Ketika kita kaya lagi dikayakan oleh Allah, ketika kita bisa lagi dibisakan oleh Allah. Manusia tidak ada apa-apanya. Apa sih yang mau disombongkan oleh manusia? Apa yang mau dihebatkan oleh manusia? Kalau misalkan Allahu Akbar husu, hebat kamu husu, saya hebat husu, bukan kamu yang hebat, lagi dihusukan oleh Allah. Jangan merasa harus terima kasih, ya Allah, terima kasih. Kau sudah menghusukkan aku di dalam salat, menghadirkan saya di waktu sholat. Terima kasih nikmat yang luar biasa. Syukuri Pak. Ya, syukuri. Jangan merasa wah saya hebat, oh seorang ustadz, seorang kiai hebat disusu. Kalau tidak dihusukkan, bisa dihusukkan oleh hidayah oleh Allah, apa daya manusia? Maka dicontohkan oleh baginda Rasul di waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Yo contohnya, akan yang bisa kecuali baginda Rasulullah SAW. Ada manusia. Nah, ya waktu Sayyidina Ali, siapa yang bisa khusyuk salat dari awal sampai akhir, salam ini hadiahnya sorban, kata baginda Rasul. Semuanya tidak jauh. Saudari saya bisa Sayyidina Ali rakaat ke-1, rakaat kedua. Nah, saya dapat sorban sam dari baginda Rasul. Apalagi kalau saya kan dari Madinah, hebat amat gitu. Dengar. Walaupun dalam hati ya Rasul dengar. Sesudah salam, bagaimana ini saya dapat? Ya kamu bilang begitu, tidak rakaat kedua. Rasul gitu. Kalau kita misalkan Allahu Akbar, kalau tidak bersihkan, merasa bersih, saya sudah wudu, bersih muka saya, membersihkan berarti kita lahiriah, berarti fuad kita, hati kita harus bersih menuju Allah. Niatnya bagaimana? Ketika kita salat, ya Allah, saya tidak ada apa-apa, hanya menuju Allah. Ketika kita baca Fatihah, insya Allah dengan salat kata ulama kita insya Allah ada khusyuknya, bisa nunduk. Ya, kalau tidak begitu, belajar begitu sampai kapanpun tidak ada bisa, seketik pun. Makanya ketika kita lupa rakaat lupa berarti kita fuad kita, hati kita kurang bersih, ketahuan. Karena ketika kita bersih, punya Allah ingat yang lain, ingat keduniawiyahan, pastilah gitu. Ini bukan mauin orang, mungkin semua juga pernah merasakan. Coba aja, ketika kita lagi bingung, kalau ya ketika sholat, ya ingat apa yang kita bingungkan. Karena tidak dibersihkan kita, hati kita bersih dalam keduniawiyahan, bersih dengan Al-Quran kita, kebaikan kita. Jangan merasa kita itu baik, jangan merasa itu hebat, jangan merasa itu ustadz, pangkatnya bisa ngaji, tidak ada. Ini harus kita buang jauh-jauh seperti itu.
Allah tidak senang seperti orang sampai gitu. Jadi kalian merasakan, saya ini tidak apa, ya yang kalimah la haula wala quwata illa billah. Semua itu dari Allah. Nah, makanya kita di sini sebelum kita praktek untuk ibadah ada wudu, ya wudu pakai air, kaji dulu itu. Jangan merasa wudu itu membersihkan lahiriah aja. Tetapi kita wudu, prakteknya wudu kedinginan hati kita, memakai air harus kita bersih lahiriah dan batinnya. Insya Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belajarnya. Kenapa kita harus di dalam ini? Ya, supaya kita ngaji fikih merembet ke sama. Ngaji fikih juga bisa dipakai berangkat ke tasawuf. Dari sini itu tasawuf semuanya. Jangan merasa oh fikih tidak sok, kata siapa? Ya kalau nggak dibahas ya tidak kebahas. Karena di situ ada air. Ketika air, bagaimana air itu? Kalau dikaji air ulama-ulama, silakan kamu kaji. Karena di Al-Quran belum dipakai. Oh ini airnya dingin, harus kita jadi orang dingin. Karena kita beribadah itu harus ingin Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada orang yang bertawadhu. Apa Taurus Raul hati yang tadi? Insya Allah ketika kita merasakan dinginnya, air menetes di tubuh kita untuk kita membersihkan, tapi kita niatnya, ya Allah, Rabbi, air itu membersihkan lahiriah, tapi tolong batinnya aku bersihkan dari kotor, dari najis yang ada di fuadku. Harus kita berapa? Seperti membersihkannya air dipakai wudhu, membersihkan najis, membersihkan hadas-hadas kecil, membersihkan hadas gede. Ini wudhu membersihkan hadas itu, menjadikan suci, bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa segala enaknya. Tetapi hatiku, fuadku, semoga dibersihkan lewat air wudhu ini. Ayo niatnya. Jadi ke dalam dia teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya di sini harus kita seperti air yang banyak, ya. Jadi ada air yang sedikit, ada juga air yang banyak. Air sedikit kalau tidak bisa mutanajis dan tidak bisa pakai, tidak mustakmal, kecuali rubah rasanya atau warnanya atau ambulnya. Bisa itu karena jadi mustakmal atau mutanajis. Selain itu tidak bisa. Bisa ya pakai cewek, pakai adus, pakai wudu bisa. Jadi tidak harus pakai gayung, ya. Tetapi kalau air yang kecil sedikit, ya harus pakai ciuk, pakai gayung, ya. Atau gampang, air kalau dulu kan bikin apa? Padasan ya, sur air. Cuma awas di padasan itu, Pak ya. Ada air yang ngantong itu. Yang kecil, sedikit kan, ada air yang ngantong, ya harus dibuang dulu itu. Misalkan contoh, dia dohor nih, nah kita mau asar, masukinnya, sedangkan air yang sedikit ada, harus dibuang dulu, bersih nih, buang itu. Yang ada itu dibuang, karena itu, yaitu takutnya mutanajis atau mustakmal itu. Ya, itu dibuang dulu, baru diisi yang baru. Itu ini sistem ya pemakaian air. Biasanya waktu dulu air di padasan, kenapa enggak dibuang itunya? Sayang karena gitu. Enggak itu. Wah. Itu karena riskan. Air yang kecil itu sedikit itu jadi mutanis atau mustakmal. Nah, seperti kita di rumah nih yang tidak punya sanyo, pakai itu takutnya tidak punya tabung ya. Mati listrik ini, sedangkan kita sanyo. Nah, akalnya begitu, Pak. Akhirnya kita ditabung di ember, tetapi ember ini tutup. Itu aman. Ya, ditutup aman. Artinya ketika ada kotoran cacat, lainnya itu tidak ada ke situ. Boleh itu. Silahkan mau pakai adus, mau pakai ikan najis atau pakai
wudhu, silahkan seperti itu. Diakalin aja. Ini ilmu seperti ini karena kita bersyariat. Makanya ketika bersyariat ke tarekat pun ya itu perjalanan Allah gak akan benar. Kalau syariatnya tidak benar. Ya, dulu kan biasanya makanya kita kaji. Ya, sebelum isi ya cangkang dulu. Jangan loncat isi. Ya. Nah, kalau kena isi terus ya cangkang dia benerin, gimana? Kotor ntarnya. Ya, makanya Allah menyimpulkan nih kayak buah mede. Nah, ya buah mede kan itu nggak ada apanya, biji siknya di luar ya. Nah jelek lah. Orang seperti itu harus dikaji. Semua ciptaan Allah ya itu harus dikaji, harus diaji. Bagaimana ini jelek? Yang bagus apa? Coba rambutan apa, duren itu baik. Itu semua harus dikaji, jangan salah. Karena duren apa? Di sini ada duri-durinya, tapi dalamnya enak, bagus ya. Nah itu harus dikaji Pak, harus diaji, jangan diem baik. Nah itu diisi dengan Al-Quran semuanya. Ketika kita mengaji alam, insya Allah ya kita tidak apa-apanya. Terkadang dengan pohon lebih baik pohon, lebih mulia pohon daripada kita. Kenapa? Contohnya ada pohon mangga. Ketika pohon mangga berbuah, itu bermanfaat untuk orang. Bisa dijual lah. Ya, bisa dikasih orang, bisa dimakan orang. Apa kita seperti itu bisa enggak? Ya, ternyata misalkan waktu panas bisa kita duduk di bawahnya. Trik matahari jauh. Kita gimana? Bisa enggak menolongi orang? Harus bisa, jangan kalah seperti pohon mangga. Pohon bermanfaat orang, kita tidak bisa bermanfaat orang. Makhluk yang sempurna. Artinya kita ketika kita punya segalanya, dikasih modal oleh Allah, apa harta, apa ilmu, apa tenaga, apa pikiran, itu potensi yang ada di kita bermanfaatkan, sedekahkan untuk orang. Ini harus kita ngaji seperti ini. Contohnya bermanfaat, lebih bermanfaat air. Harus kita bermanfaat seperti air yang mengalir. Ya, mudah-mudahan aja sekarang kita mengaji ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ya, kita semuanya dicucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan secara lahiriah tetapi batiniah kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat wudu secara lahiriah, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa kudu kita mensucikan kalbu kita, kuat kita agar kita menjadi orang yang bersih menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajian ini walaupun sedikit ya, karena kebatasan ilmu saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah, mungkin dari khilafan dan keawaman, kebodohan saya. Kalau misalkan baik, yaitu manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama kita untuk bermusyawarah. Itulah. Enggak ada yang ditanyakan untuk masalah air atau yang lain. Kalau tidak ada ditanyakan, mungkin ditutup. Terus? Nah, gini, misalkan kucing itu kan tidak bisa dikaji untuk suci kucing itu. Kucing itu bukan najis ya, bukan anjing, tetapi dia itu satu kotoran atau ya istilahnya kucing itu ya incak apa kayak misalkan membawa najis lah. Ketika kita nempel lama, kita nempel kita terkadang awas kita ketemu dengan najis, kecuali kucingnya dipelihara kita misalkan diurus ya memang sampai orang-orang lain mungkin bisa, kan tidak ada seperti itu kucingnya. Makanya kucing itu kita ini memang hewan yang bukan najis ya, bukan najis, tetapi ketika kita sholat mohon maaf masjid itu ditutup ya kan.
Kalau ada kucing ya dikeluarin dulu takutnya jadi. Sama dengan anak-anak kita. Nah, kalau misalkan najis kita nempel di kita ya kita bantah karena kita teman najis. Nempel dengan najis. Seperti gini, punya kita anak ya, laki-laki dibawa ke masjid. Ketika di masjid, anak kita belum disunat kan? Anak itu bukan najis tapi bawa najis di dalamnya. Nanti kita pegang, kita numpakin, kita ya selesai kita datang karena kita ketemu dengan nempel dengan najis itu. Sama kecil. Ya, seperti gini, ketika kita datang waktu sholat, kelihat sama kita nih, ada nyamuk yang mati di sini. Dah ditiup oleh kita. Ketika ditiup nempel terus atau semut, ya nempel terus. Lah kita batal karena di sini ada bangke. Bubar aja udah. Atau kita misalkan diginiin ke bawah. Awas jangan ke atas. Kalau atas di bawah. Kalau di sini ini. Misalkan di sini ada kelihatan Allah Akbar. Waduh. Di sini ada kayak nyamuk nih. Nah, diginiin aja ke bawah. Kalau misalkan terus nempel, ya nggak hilang di kita, nah udah saatnya coba. Nah, ya sama kota berarti najis itu. Najis karena kita pakai najis, plak najis nah. Kecuali kotoran cacatnya kering, ya kering langsung plak. Digini ke kita hilang. Kalau misalkan baru maclek dan nempel ya itu kena aja kita. Alik lagi ya. Ya kita cuci. Karena kan nempel di sini. Enggak cuci semua enggak apa-apa sambil di sini. Di tempatnya. Misalkan kita di masjid, waduh, ini ada sini. Ya udah, ada segini. Jangan cuci semua. Pulang aja. Nah, sini aja yang nempelnya, lihat nempelnya. Seperti kotor di masjid nih. Cara ngumbah yang di masjid. Ya. Ngambil empelan juga. Kemana-mana itu najisnya. Kotor di masjid nih. Misalkan kotor di masjid ada kotoran. Karena ada apa ya, ayam ya gitu ya. Ambil yang kering dulu, dibersihkan. Nah, ketika ambil yang kering selesai, saya taruh di situ. Misalkan ingat di mana nih, di keciri aja. Nah, kita ngambil lagi yang apa yang bersih, pokoknya yang bersih. Aja di situ. Jangan disebu begitu, buar kemana-mana najisnya. Jangan begitu. Ya, dilap. Baru. Nah, ketika kita misalkan nih lap diambil sama kita, masih bau berarti belum hilang. Nah, ketika lihat di masjid nih, sekarang kita di masjid begini, ada perbuatan. Siapa yang lihat dulu? Kalau nggak lihat, lah dosa itu. Iya, yang lihat, yang pertama lihat mah, biarin ada merobotin. Lah kalau keinjak orang, lah kita mau dosa dong. Masjid. Iya, misalkan jangankan kotoran ayam, kita meludah di masjid tidak boleh, lah masjid itu. Ya, makanya kalau kita misalkan Allahu Akbar nih, misalkan bawa sorban nih, ya. Kita kan misalkan mau lagi puasa kalau ada yang bersin keluarin sini aja nggak apa-apa, saking nggak boleh nanti sebesit gitu ya nggak boleh, kecuali misalkan ada yang kemarin katanya, Kang bagaimana nih kalau misalkan air ludahnya ada darahnya bagaimana, ya itu ada najis dong, nggak boleh ada najis mah karena darah itu najis. Air ludah enggak, ya air ludah itu enggak. Ciduh bahasa orang mah ada najis gitu. Ya, ngerti ya? Kan air najis kan air buahnya. Mutos itu.
Kalau mughalladhah mah najis anjing babi. Nah, makanya orang-orang yang makan babi atau anjing itu termasuk anjing mughalladhah. Jadi ketika misalkan kita kering, babinya basah harus dicuci, kita kena najis mughalladhah. Atau anjing, kita misalkan anjingnya kering, kita basah, itu bukan dengan anjing, kita kena najis mughalladhah, harus kita cuci badan kita. Ya. Hah? Hah? Namanya orang walaupun Arab kecuali di tanah haramnya. Ya, dan Nabi ya memang pegang-pegangannya bagaimana orangnya. Itu ya. Kecuali kita pegang anjing di sini kita pakai apa? Pakai sarung tangan, enggak apa-apa. Iya, itu enggak kena ke badan kita, yang kena itu ya, yang kita di badan atau di pakaian. Pakaian. Ada lagi? Udah. Apa? Kalau sama anak tidak. Kalau sama istri batal. Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak batal. Kalau misalkan senggolan di sini sama perempuan ya, tetapi ada baju kita tidak apa-apa. Asal jangan sentuhan kulit pada kulit. Ya, kulit pada kulit ya. Kalau kulit pada kulit ya itu batal hukumnya kita. Jangan ada yang dibalik kalau sama istri katanya tidak batal, bersetubuh juga. Bersetubuh. Kalau Imam Syafi'i batal wudunya. Karena itu apa? Mahram bukan mahram mu'abbad itu. Kalau orang tua sama mertua sama, tidak batal. Walaupun kita misalkan nikah seseorang, ketika kita kenal seseorang punya mertua, ya, ini aja banyak yang dipermasalahkan ini. Sesudah dia selama dengan mertua perempuan, dia wudu lagi. Wah, nggak tahu ilmunya itu. Jadi maaf, saya udah wudu, dengan mertua begitu. Enggak mertua. Kalau kita sudah wudu datang mertua, ya kita cuma selamat, enggak batal. Tapi ketika tadi akan niatnya kearifan, tapi perasaan orang kan kadang-kadang untuk bisa dibohongan gitu. Asal ada batal apa ya, sama ada buru-buru gitu. Iya, itu kan kewaswasan kita, kewaswasan keraguan kita. Iya, karena apa? Kita Syafi'i, sementara sedikit kita pindah ke Imam Hanafi. Nah, ketika Hanafi sebetulnya di situ ada ashab Imam Syafi'i yang memenangkan tidak membatalkan wudu di waktu tawaf. Kenapa tidak tawaf? Karena darurat. Ada ad-darurat tubihul mahdurah. Hadis itu kan. Bara ketika darurat ia mengakan kepada kedaruratan. Ya, seperti itu. Ada Imam Syafi'i. Jadi kita boleh alihkan ke mazhab Imam Hanafi karena kalau kita waktu tawaf itu kan batas, ada batasannya. Kalau misalkan desak-desak, nah kita batal wudu lagi, butuh kapan selesainya? Tapi kan kadang-kadang kalau misalkan asup lingkungan gitu, kita lah gitu ya. Iya. Nah,
Iya. Tapi misalnya di rumah kadang-kadang ayah sholat, ada seperti salaman gitu. Ayah sholat. Saya tak seperti itu mah. Kan seperti itu di waktu di Mekah Arab Saudi itu ketika kita di waktu toa terus tiba ya tidak mal karena kita beralih ke Imam Hanafi. Ketika sudah alih ke Imam Hanafi berarti kita tidak megang Imam Syafi'i lagi di waktu itu. Ya, ketika kegiatan ya kita pindah lagi. Ya. Ya, pindah lagi aja. Ketika kita misalnya pindah lagi ngalih lagi ke Imam Syafi'i kalau sudah selesai semua aktivitasnya. Ya. Sekira-kira kita mau goroh ya semuanya kita bisa pindah ke Imam Hanafi dulu ya karena ada ulama yang kan sah pindah aja madhab karena itu darurat. Kalau kita darurat ya mungkin darurat. Kalau kita di kita sama ini yang tidak boleh itu adalah kita memilih ya pindah dengan madhab-madhab yang lain, diambil yang enteng-entengnya aja. Iya, cari aman. Contohnya begini. Kalau Imam Syafi'i, ya, kalau Imam Syafi'i ketika kita nanam padi, ya, dialihkan padi itu misalkan di sawah, tidak tanam padi, tanamnya pisang atau itu walaupun berapapun kitanya tidak untuk zakat, tidak wajibkan. Tetapi kalau Imam Hanafi harus dong. Beda. Wah, itu yang bedanya. Itu jangan, wah sekarang nih pindah, oh Imam Syafi'i boleh gini, pindah ke sini. Ya enteng-entengnya itu tidak boleh. Ya. Nah, di situ karena kita kenapa kita ada yang bertanggung jawab, ashab Imam Syafi'i juga bertanggung jawab karena di situ adalah yakin mudaratnya. Kalau misalkan tidak boleh harus wudu terus, lah kita bersentuhan terus. Kapan habis tawaf? Enggak bakal selesai tawaf. Sedangkan waktu tawaf itu yaitu dibatas waktunya. Ketika sudah selesai waktunya tidak ada, ya itu walaupun kita tawaf di situ enggak akan kajian kan, tawaf itu enggak kajian kan. Ya, ketika sudah selesai waktunya, ya selesai kita ada. Nah, sama dengan seperti kurban. Kayak kemarin ya, ada yang bertanya, "Ustaz, saya kurban belum nih, terus ekah belum, tapi bolehkah bisa kurban dulu?" Kata siapa tidak boleh? Silahkan. Katanya orang tidak boleh harus ekah dulu. Nah, kalau menurut kita darurat, karena kita rizki itu kan tidak bisa sangka-sangka ya. Misalkan waktu haji kita punya domba lah, ya nisab lah. Ini punya mau kurban nih, bisa beli domba satu. Ketika punya beli satu, belum ekah. Kurban dulu atau eka dulu. Nah, kurban itu dibatas waktunya. Kalau eka kan sepanjang masa. Kapan saja. Jadi lebih yang sempit dulu, jangan memilih yang luas. Nah, sama dengan itu. Karena mikirnya sempit waktunya, ya makanya ad-daruratu bihil mahdhurah. Itu jawabannya. Ada ishab bin Syafi'i. Jadi yang bertanggung jawab jangan suka oh ini salah atau ada yang tanggung jawab dan sebagainya. Ya, juga gitu. Nah, itu mah karena ibarat begini aja. Kalau misalkan kita biasanya tinggal di Pasirandu, sekarang pindah ke Bandung, baru 3 hari 4 hari mah ingat aja ke sini. Enggak akan betah di Bandung itu. Ini ibarat begitu. Ya karena kita aktivitas di Indonesia, madhab Imam Syafi'i sudah kulit daging ya. Sudah mendarah daging kita adalah madhab Imam Syafi'i. Karena Asia banyaknya Imam Syafi'i. Ketika itu sementara pindah ke Imam Hanafi, ya kita asalnya gimana? Ibarat kita yang membara ke dari asalnya itu biasanya di Pasirandu, kita ke Bandung. Lah, bakal betah. Ya, rasanya
Asal di Pasirandu aja, asal pengen pulang aja ke Pasirandu karena nggak betah, karena baru sama begitu. Tapi ashab Imam Syafi'i dan Syafi'i yang lain ya diperbolehkan karena itu darurat. Ngerti ya? Nah, mudah-mudahan kita besok ngerti ya. Ada enggak ada lagi ya? Tadi kalau masalah mahram tadi ya. Hah? Nikah dengan mertua kan kurang terbatas. Walaupun sudah cerai juga. Walau sudah cerai tidak batal. Karena mertua itu mahramnya muabad, takbid. Artinya seterusnya. Maka mertua mah tidak ada bekasnya, Pak. Nah, makanya diharamkan begini ya, ketika misalkan sudah nikah, ya nikah anaknya, walaupun belum kita bersetubuh, tetap aja sah mertuanya. Ya, haram ditikahnya. Haram ditikahnya. Beda dengan kita misalkan nah ya lain. Ya, tetap aja mertua, Pak. Walaupun mertua kita tetap mertua, bisa. Wudu enggak batal, segala batal. Jadi haram ditikahnya. Kalau misalkan waduh, mertua saya bisa cantik banget nih. Enggak jadi kita serahin ya. Anaknya karena anaknya masuk pun gadis, wah belum. Misalkan cantikan mertua ya. Tetap beda dengan nikah ibunya dulu misalkan. Beda. Jadi mertua mah tidak ada bekasnya, Pak ya. Walaupun kita sudah dicerai, tetap aja mertua. Ya. Anggap menghormati harus. Karena kalau misalkan ada lewat aduh ini bekas mertua, enggak ada Pak, ini enggak salaman, oh Pak, mohon maaf Mi, ini saya udah wudu, itu tidak berilmu itu Pak. Ya, jadi kita dengan mantu ya. Jadi dengan mantu itu tidak batal ya Pak ya. Nah, apa? Sama ipar mah bisa dinikah tuh Pak, batal lah sama ipar mah. Maka ipar beda. Ini kan satu yang batal itu adalah sorohah, artinya masalah persambungan. Dalam arti persambungan seperti kita nikah anaknya, itu mutoha lah bahasa kita, mertua atau persambungan. Kedua persambungan itu yang tidak batal wudu itu kita sesusu air susu. Ya, misalkan ini ajuk contohnya perempuan ya. Nanti sini laki. Ini kita diisuin sama ke Bapak Herli misalkan contohnya ya. Berdua itu itu walaupun di sini beda ibu ya, beda ibu, itu namanya sorha susu. Jadi ya, ini susu nggak batal wudunya. Itu tidak boleh dikawin itu. Maksudnya itu kawinkan aja, nggak bisa. Haram dikawin aja. Itulah ya. Dulur, cek bahasa Sunda mah dulur susu, saudara susu ya. Mudah-mudahan manfaatnya ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktunya udah mau jam 9. Bukan panjang, kalau diperpanjang ya mungkin jam 10 juga siang. Tapi bukan ininya, nggak boleh selesai ya. Mudah-mudahan di lain waktu, insya Allah kalau panjang umur kita berkumpul lagi. Ya silakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimin ulana Muhammad nasyantaka rasul rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan naiman dan syakirin. Hamdan yu'abiyuka bi mazida ya rabbana lakam kama yu'adim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma'qul qatil ma sabaq nasyirul haq bil lati nasyuratika mustaqim wa ala alihi wa qadima min daril azim. Allah nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afa was salama daima fid din wad dunya wal akhirah. Allah nas'aluka al-huda wa tuqa wal ghina. Allahumma jid syurafan ala syarrin lati a'taita wal murad alladhi min khalaqta wa alimakum fi maqamatil mursalin wa tarzata fi darajatin nabiyyin wa nasakirudaka wa ya rabbal alamin wal afiyati daimati wal mu'tiyal kitab was sunnati wal jamaah wa kalimati syahadati alaikati min nabi wa la taghir wa ghfir lana bi judika fadli wa karamika ya arhamar
الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ونرجو جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.